Saya kedatangan pasien beberapa hari yang lalu, dan untuk kebaikan pasien tentu namanya tidak disebut. Bahkan saya berhati-hati sekali dari daerah ini, daerah mana saya tidak mau sebut ya, karena ini mengenai penyakit yang sensitif, yaitu HIV. Jadi cerita pasien ini adalah demikian. Sudah bertahun-tahun dia menderita HIV ya. Tentu kalau Anda divonis HIV itu tentu Anda bisa bayangkan ya. Dia berusaha mencari pengobatan ya. Tentu pertama-tama adalah ARV, obat antivirus itu ya. Dan dia datang ke praktek saya membawa hasil laboratorium sebegini tebal ya. Karena dia katakan tiap 2-3 bulan dia periksa. Dan dia ceritakan kenapa dia datang ke saya, karena dia menonton video-video saya mengenai vitamin D. Dan tentunya sebagai penderita, mereka ini seperti menghadapi jalan buntu, sehingga segala macam opsi mau dicoba. Dan diceklah vitamin D-nya. Vitamin D-nya rendah sekali, cuma berapa belas nanogram per mililiter. Perlu saya singgung bahwa memang pada penderita HIV itu efeknya terhadap vitamin D adalah vitamin D-nya akan turun sekali. Jadi kalau kita mau meningkatkan vitamin D pada penderita HIV, tentu perlu dosis yang lebih besar. Karena sementara kita berikan, dirusak lagi, berikan, dirusak lagi. Jadi itulah yang dilakukan oleh pasien ini, karena tidak mempunyai akses kepada vitamin D dan K2, D3 dan K2 yang sesuai, maka dia menunjukkan kepada saya apa yang dia minum. Dia minum tuh yang vitamin D3-nya 1000 IU. Pertama tentu minumnya sesuai anjuran dokter setempat dia ya. Itu adalah bertahap. Dalam perjalanannya vitamin D-nya kadarnya naik ya, karena dia tiap 2 bulan 3 bulan periksa. Tapi naiknya tidak signifikan, karena akan dari belasan tuh menjadi 20, 30, 40 ya. Kemudian bertahan terus di 50. Sambil dia periksa virusnya bagaimana. Tentu buat yang tidak tahu, yang menderita HIV itu selalu mendeteksi apakah virusnya sudah tidak terdeteksi. Karena teoritis dengan obat-obat antivirus itu bisa tercapai itu. Tapi kenyataannya pada pasien ini, setelah minum obat antivirus bertahun-tahun, virusnya tetap terdeteksi. Jadi artinya kadarnya tetap tinggi. Nah, dengan vitamin D itu dia naikkan pelan-pelan. Nah, saya bertanya, Anda terapi vitamin D pada diri Anda itu sendiri? Ya, hanya dengan patokan video-video dokter, video-video saya. Saya bilang, mestinya ada dokter setempat tempat Anda yang bisa membimbing Anda. Nah, itu dikatakan oleh si pasien, akan sulit sekali dokter. Karena apa? Karena kebanyakan dokter yang saya temukan akan bilang, hati-hati, keracunan, ya. Tapi dia beruntung, karena menemukan seorang dokter, ya, saya juga tidak bisa sebut namanya, yang setuju dengan pengobatan vitamin D dosis tinggi yang seperti saya ajarkan. Dan dengan bimbingan dokter ini, kemudian saya tahu, saya lihat dokter ini juga di luar kota tempat tinggal si pasien. Saya lihat dokternya, cuma saya sebutkan dia dokter penyakit dalam ya. Dan dia setuju memberikan dosis tinggi. Saya agak terkejut dan senang. Tapi setelah saya lihat namanya, saya tahu ini si internis ini adalah, saya anggap teman saya karena dia juga follow saya ya. Dia mempunyai gaya hidup sama dengan saya, penuh dengan olahraga dan sebagainya ya. Nah, kembali ke masalah. Jadi dengan bimbingan si dokter itu ditingkatkanlah dosis itu. Sampai yang terakhir dia minum 18.000. Bayangkan minum D3 18.000 tapi pakai tablet yang 1000 IU. Jadi setiap hari dia minum 18 tablet. Saya katakan tentu satu botol itu sebentar, beberapa hari udah habis gitu ya. Dan beli K2 yang terpisah ya. Walaupun menurut saya dosisnya kurang tepat K2 nya perbandingannya, tapi sudahlah. Itu nggak masalah. Tapi yang ingin saya laporkan adalah ternyata dengan dosis terakhir 18.000, vitamin D-nya baru bisa bergerak lagi naik. Yaitu mencapai, jadi saya katakan terakhir dia periksa 50-an vitamin D-nya itu sampai tahun lalu dan terus bertahan di situ, sekitar itu ya. Dan virusnya terus terdeteksi, jadi cukup banyak masih.
Tetapi baru bulan 5, tahun ini, bulan 5, pemeriksaan itu ternyata sudah mencapai 72 sekian, 72 nanogram per mililiter kadar vitamin D dalam darahnya. Dan yang paling menggembirakan ya, adalah pemeriksaan virusnya ternyata sudah tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi dan juga diperiksa CD4. CD4 itu adalah sel imunnya ya. Itu kadarnya harus bagus dan itu sudah bagus. Karena harusnya kadar itu harus di atas 200 dan pada pasien ini sudah mencapai 500-an. Dan dia senang sekali. Ya, tentu dari ucapannya Anda tahu dia dari mana ini. Saya tidak sebut daerahnya. Tapi dari sebutannya pada saat dia datang ke saya ingat waktu dia datang beberapa hari yang lalu. Saya juga I have teary eyes now. Saya mengingat kejadian itu di praktek saya. Pada saat pasien datang itu dia penuh sukacita tapi berlinang air mata. Karena Anda bayangkan mungkin perasaannya adalah dia mau terbebas dari penyakit yang sudah menjadi beban dia sekian tahun ya. Jadi dia dengan berlinang air mata mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan saya. Walaupun saya tidak membantu secara langsung, saya membantu dia hanya melalui video-video saya. Saya juga merasa senang, empati saya. Jadi akhirnya kita sama-sama berlinang air mata. Dan dari ucapannya saya tahu dia berkali-kali menyebut saya panjenengan. Kita tahu itu ucapan sangat menghormat ya. Dan saya rasa pada saat itulah saya merasakan fungsi saya sebagai dokter ya, fungsi saya sebagai dokter. Kita semua disumpah untuk membantu orang sebanyak-banyaknya. Dan saya katakan karena saya senang, dia juga senang, konsultasi itu semua tidak ada charge. Saya bebaskan semua karena kedatangan dia dengan memberikan penghormatan yang begitu besar kepada saya dan dengan ungkapan rasa terima kasihnya dari gerak tubuhnya, itu sudah cukup merupakan honor yang luar biasa. Kata honor buat dokter itu adalah honorarium, kehormatan. Jadi itu suatu kehormatan besar. Kalau saya sebagai dokter melihat pasien itu bisa baik, ya kita tahu HIV itu selalu dikatakan tidak mungkin sembuh, tetapi target adalah memang kadar virusnya tidak terdeteksi, karena yang diharapkan adalah U2, yaitu undetectable dan untransmissible. Jadi tidak terdeteksi dan tidak menular lagi. Ya, dalam hal vitamin D, tolong mbok jangan menakut-nakuti orang dengan kata yang selalu digaungkan, yaitu keracunan. Saya mau tutup vitamin D saya seperti saya ungkapkan berkali-kali, bahwa kadar optimal yang harus dicapai yaitu 100 sampai 140. Bayangkan pasien ini dengan 70-an saja virusnya sudah tidak terdeteksi. Sekali lagi buat pasien-pasien HIV, jangan putus asa, karena HIV itu dengan penanganan yang baik tentu bisa hidup, bisa umur panjang, asal dihindari jangan jatuh ke dalam AIDS. Ya, karena AIDS itu adalah fase terminal di mana penyakit ringan saja seperti flu saja bisa membunuh Anda. Kalau Anda terjaga, Anda bisa hidup seperti biasa. Jadi tentu saya katakan segala pujian adalah buat Tuhan kita yang sudah menyediakan kebaikan buat semua orang.